Yeskiel pasal 18 ayat 21 sampai dengan 32. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenaran dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarkanlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukannya kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Bapa, firman-Mu hari ini sangat kuat sekali bahwa suatu pelanggaran itu membuat kami akan drop atau akan mengalami suatu kritis yang luar biasa. Sesuai dengan temamu hari ini, krisis bukan akhir, tetapi panggilan untuk bertobat. Judulnya adalah persimpangan dalam roh. Dan ayat masna adalah Yeskiel 18 ayat 31. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharui hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Terima kasih. Tegurlah kami, kuasailah hati kami, kuasailah tubuh kami, kuasailah Tuhan jiwa kami, karena roh itu penurut. Kami meletakkan di bawah kaki dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur atas kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa keadaan dunia ini sudah berbeda, ya. Dan kalau kita lihat berita-berita yang sangat mengerikan juga akan terjadi, tapi kita tahu bahwa sekalipun dunia ini digoncangkan oleh apapun, kita harus ingat bahwa hanya Tuhanlah penolong kami. Amin.
Hanya Tuhanlah yang menjagai kami, dan hanya Tuhanlah yang akan memberikan penyertaan dalam hidup kami. Kenapa? Karena Tuhan berhak atas setiap pribadi kami. Saudara, temanya hari ini tetap krisis bukan akhir, tetapi panggilan untuk bertobat. Judulnya persimpangan dalam roh. Saudara, mari kita imani di dalam ayat Yesaya 18:21 sampai dengan 32 ini, bahwa ternyata ini sudah terjadi pada zaman dahulu, di mana bangsa Israel itu mulai berontak, atau boleh dikatakan dia merasa bahwa dia benar, ya, dan dia mampu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang menjadi anak Tuhan itu harus sukacita, ya. Tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi saudara ketika saudara itu menjadi miliknya. Saudara harus memiliki sesuatu yang indah di tengah-tengah kita, bahwa rencana Tuhan itu selalu ya dan amin di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Jadi mari kita imani dan kita perhatikan baik-baik perkataan bangsa Israel yang dikasih Tuhan, umat pilihan Allah. Bangsa Israel itu umat pilihan Allah, saudara. Tetapi justru Tuhan memberikan suatu teguran yang kuat di sini, ya saudara, bahwa kalau orang itu benar-benar orang yang durhaka, tahu orang durhaka tuh wis bejat hidupnya, wis kasarannya itu sudah dibuang kayak sampah gitu ya. Orang yang tidak memiliki suatu kehidupan yang baik, semuanya itu sudah durhaka. Jadi hal-hal yang tidak baik. Tetapi di sini katakan bahwa segala sesuatu itu kalau kamu bertobat, ya, dan apa yang kamu alami, dosa pelanggaranmu itu, ya, aku tuh akan memegang tetapanku, ya, dan aku akan memberikan keadilan kepadamu, kebenaran kepada kamu. Bukan kamu harus kembali ke memori lama, kamu pasti akan mati walaupun kamu hidup. Intinya kayak gitu. Jadi kalau kamu menjadi orang pilihan Allah, kamu harus berubah. Orang yang berubah itu bukan hanya berubah fisiknya, tapi berubah semuanya. Ada orang yang bilang, wah dia tuh orang gak punya dulu, sekarang jadi naik daun. Ya kita bisanya apa? Mensyukuri. Karena itu memang sudah menjadi takaran dia. Bukan, oh itu diberkati aku, enggak. Itu takaran dia, sampai di situ dia naik daun. Duh, kenapa saya belum? Ya tungguin gitu. Intinya kayak gitu. Tetapi bangsa Israel tidak mau nunggu, saudara. Jadi Tuhan itu sudah terang loh. Kalau kamu itu punya kematian orang fasik, jadi seperti orang fasik, ya, aku itu tidak akan mengenal pertobatanmu. Karena orang fasik itu cuma ngomong tok, tidak mau diperbuat. Ya, tapi tidak lakukan. Kamu cinta Tuhan, dia cinta tapi bergosip. Aku cinta Tuhan tapi melanggar. Berarti kehidupan kamu seperti orang fasik. Jadi Tuhan itu bilang, jadi kalau orang benar itu harusnya berbalik menuju kebenaran dan tidak melakukan kecurangan. Makanya di sini ayatnya berkata persimpangan dalam roh. Roh kita ini nurut, tapi gara-gara perbuatan tubuh kita dan jiwa kita, maka rohnya menyimpang. Roh kita tuh menyimpang. Kenapa? Karena tidak tahan. Roh itu nurut. Firman Tuhan berkata bahwa roh itu penurut manusia, tapi yang berontak adalah tubuh dan jiwanya. Mari kita akan mempelajari bangsa Israel ini, ya. Jadi apakah ia akan hidup kalau dia sudah melakukan kekejian, ya, dan dia sudah melanggar banyak hal? Apakah bisa dilakukan kalau itu umpama orang fasik bertobat? Kan masih memberi kesempatan, ya, masih hidup. Kalau kamu benar-benar melakukannya dan ingat bahwa kamu ini sudah dimenangkan dari hidupmu yang lama. Makanya setiap hari Senin, Rabu ada pelepasan. Apa gunanya? Gunanya adalah hidupmu diperbarui. Kalau orang tuh rumah tuh didandani terus supaya baik, tapi kamu malah membuat sarang dalam dirimu, sakit, beban berat, berontak, tidak suka. Nah ini yang membuat rumahmu tidak jadi-jadi. Jadi kalau kamu hidup dalam kebenaran Tuhan, ingat toh bahwa kamu ini sudah mati dari hidup yang lama, hidup yang tidak mengenal kebenaran.
Loh, aku hidup lama baik-baik kok, malah aku lebih baik. Loh, bagus, tapi Tuhan ingin memberikan kamu yang terbagus dan terbaik. Intinya gitu. Kan ada orang kemarin tuh, saya bertemu dengan orang ya kok kemarin ya, seminggu yang lalu. Saya tidak tahu kalau orang ini bertemu di jalan gitu aja. Nah, dia, ini Bu Titi ya? Iya. Boleh aku bicara? Oh ya, saya lupa kan. Siapa ya Anda? Siapa ya kamu? Oh, aku ini dulu pernah datang ke tempatnya situ setiap hari, tapi di tempatnya ini kan sekarang pindah. Gitu. Oh ya, sekarang di mana ini di ini. Saya duduk. Boleh kita minum kopi aja? Oh ya, enggak apa-apa. Kita minum kopi. Kopi yang tadi dari pesan sampai ada di depan enggak diminum-minum. Terus saya ya diem aja. Dia bilang gini, saya ini bingung. Ya. Maaf, bisa ada kursi di sini? Tolong naikkan kursi satu. Saya ingin saudara itu tahu bahwa hidup menjadi anak Tuhan itu tidak boleh seperti kayak apa ya, tertekan, ya, kayak nggak bebas. Tuhan itu tidak suka. Tuhan ingin ada perubahan. Terima kasih. Jadi waktu kopi sudah ada, saudara, dia tanya gini, sebenarnya kakinya diginikan, gitu aja. Terus, saya mulai pembicaraan, ada yang mau disampaikan, saya bilang gitu. Mulai dari mana? Dia bilang gitu. Ya, sekarang sesukanya situ. Bingung saya. Enaknya aman yang mana ya? Menurut situ enaknya yang mana? Saya tanya Tuhan, Tuhan, rasa-rasanya saya konseling hari ini salah. Karena bulan, tahu bulan, muter-muter. Terus saya gini, kalau kamu tidak siap, tidak apa-apa, lain kali aja. Karena hari ini juga, sorry ya, maaf, jamku juga agak mepet. Kita janjian dengan orang itu jam sekian, dia lihat jam. Oh, enak aja dia. Oh, 10 menit masih ada waktu kok. Lah aku mau terbang gitu aja, kan nggak tahu kamu di mana, kan gitu. Saya gini, Tuhan, wis nggak tahu. Nah itu saya. Ketika seseorang yang mengalami benturan yang kuat dan berkata, sudah aku nggak tahu, tak serah. Saya kan sering bilang loh, ketika kamu punya masalah, serah. Jangan bergosip dan jangan berkata-kata. Serah. Sudah, begitu diserah lagunya diskotik. Ya, bahasa Inggrismu boso apa nggak ngerti. Bu, cinta, percintaan apa. Jadi gini-gini. Di dalam hati saya gak sopan, betul enggak? Wong aku ini kasarane juga pantas. Aku ini kan perempuan gitu. Kok kamu gini-gini? Mau pikir akunya apamu? Gitu. Intinya kan gitu. Tapi kan saya tidak bisa kayak gitu, saudara. Untuk tegas, saya tidak bisa model saya gitu. Terus gitu ya sudah, saya berdiri dan saya ambil tas tenteng saya yang biasa saya bawa. Saya jalan. Udah ya, waktunya udah habis. Saya bawa tas tenteng, ya. Sudah percaya nggak? Tas tenteng yang saya pegang itu, ya, nggak bisa loh, saudara. Tak angkat juga nggak bisa, jalan nggak bisa. Coba bawa sini tas tentengnya. Tas tenteng bawa sini. Saya kalau pergi-pergi selalu bawa tas ini, saudara. Ini tongkat saya.
Bukan, yang di belakang. Itu tongkat saya, ya saudara. Jadi kalau saya pergi-pergi, saya kemana-mana, ini tongkat saya, ya. Kemana-mana, ini adalah tongkat saya, ya. Jadi kalau kemana-mana, selalu saya bawa ini, ya. Saudara biar tahu bahwa sebetulnya kesaksian hidup yang sehari-hari, ya, yang saya punya itu cuma tas senteng ini saja. Jadi kalau saya capek, ya cuma saya gini. Tuhan, kuat no kakiku, masih jauh, tidak jalan lagi. Jadi ketika saya bilang, udah ya, sorry, maaf ya, aku mau repot. Ini udah jalan 3 langkah, ini nggak bisa balik loh, ini berhenti loh. Saya minta gini-gini, no, oh ya, terus jalan lagi. Kak, badan saya jalan ini nggak jalan. Terus saya balik lagi, hanya ada apa nih? Saya dalam hati gitu, orang itu nggak ngapain loh. Saya lihat itu orang dia nggak bantu, nggak apa, pokoknya dijem, kayak orang kayak ngeleng-ngeleng gitu. Terus saya gini, Tuhan, ini apa yang kau mau tuh? Ini kok berhenti gini nih loh, ini tongkat saya Tuhan, tak tinggal, gak mungkin loh dalam hati saya gitu. Tuhan bilang apa? Berhenti, tunggu dulu. Aduh, lah lapo dalam hati saya, ngapain saya ini kok suruh nunggu Tuhan? Terus Tuhan bilang, kamu menyesal? Enggak Tuhan. Malu? Enggak juga, enggak ada Pak Pakno, malu. Saya gini, apa ya Tuhan? Ya sudahlah, saya menurut aja, tak tunggu. Ada 2 menit, 3 menit, aneh saudara. Jadi saya tuh menunggu loh. Loh kenapa saya menunggu tuh? Kan gitu loh. Ternyata orang ini rohnya tidak ada, memang saya tahu. Makanya orang roh tidak ada itu kayak orang lelang-leleng. Rohnya kemana nggak tahu, tapi Tuhan izinkan hari itu masuk. Begitu masuk, dia gini, wah saya, senjung tuh, kayak gini tuh, gak ingin kok mukul aku, itu pikiran saya. Jadi saya mundur, tapi ini tidak bisa bergerak. Saya maunya melarikan diri, ini tidak bisa bergerak, ini tidak bisa bergerak, sampai saya kedor-kedor gitu, tuh tarik gini tidak bisa. Malaikat menahannya. Saya tahu itu. Hanya saya diem. Aduh wes, mencek orang lagi saya gitu ya. Tapi dia, wah gitu terus. Silakan, duduk lagi. Loh ini loh, saya tak geret lagi saudara. Loh, saya duduk lagi. Dalam hati saya tidak berada orang tak lihat ini kayaknya dia nak opo nih. Kayak saya jalan, sekarang saya jalan nyamping di saya lagi. Aduh, jauh sampai tidak jalan lagi nih ya. Tuhan tak serah. Baru dia ngomong gini, kemudian cerita. Saya ini sejak kecil tidak pernah ikut Tuhan. Terus orang tua saya juga bahagia. Saya tidak kekurangan apapun. Saya mensyukuri karena Allah masih menjaga saya walaupun saya tidak kenal Tuhan. Terus saya menikah, saya tidak punya anak. Saya baru kenal Tuhan dan saya selalu cinta Tuhan. Awal mula itu saya mencintai Tuhan itu luar biasa. Pagi, siang, malam itu pengennya ke gereja terus. Bagus, saya bilang gitu. Terus, nah yang aku tanyakan, aku mikir, nah ini sudah, aku mikir dan tak pikir-pikir, bilang gitu. Dari kehidupan aku yang aku alami sekarang setelah cinta Tuhan. Dan pada masa yang lalu, hidupku jauh langit dan bumi. Maksudnya, saya bilang gitu. Maksudnya adalah, semua keuangan itu brol. Dan aku tidak tahu berapapun uangnya, terus ada mengalir. Tapi sekarang ini, gitu saya. Sampai detik ini, gitu, dia marah-marah dewek sama saya. Saya tidak ada uang sesen pun. Tahu? Ya, Mbak Tuhan, ya saya mengalir. Oh, saya tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bilang, kamu hidup selama ini bagaimana? Waduh, ya pasti cinta Tuhan lah. Sudahlah, jangan bantah. Ya. Nah, terus sekarang ini kamu apa yang kamu lakukan hidupmu sekarang? Masukkan tas, masukkan ini apa, sakunya. Kok berat mas?
Saya sudah bantu, saya sudah lakukan semua perintah Tuhan. Tapi itu sudah, terus jentit, tapi saya sampai gini, karena saya tinggi loh. Tapi sekarang mana pertolongan Tuhan? Tidak ada satu sen pun yang ada. Langsung bingung. Saya gini dalam hati saya, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dan saya tidak tahu apa jawabannya. Saya bilang doa, ya, bisa minta waktu, bisa berdoa. Tahu jawabannya dari sini, kan gini, bisa doa sebentar. Bosan. Terus saya bilang, maaf, ini di tempat umum, bisa enggak yang sopan? Jadi kayak orang bertengkar. Jadi chaos kayaknya. Kenapa Tuhan itu tidak sayang sama aku? Gitu saja. Aku ini kurang apa? Semua sudah tak kasih sama Tuhan. Sampai nangis. Jadi marah-marah terus nangis sekarang. Lalu nangis cerita begini begitu, dia melayani semua gini, nggak hitung apa, terus kok hitung semuanya tuh baik. Terus saya ketawa. Itulah saya dalam hati, marah, nangis, ketawa. Ada orang bilang gini, gitu ya. Gitu, marah-marah, nangis dewek, ketawa dewek. Gitu. Bingung enggak jadi saya? Bingung dong. Lagi hamba Tuhan, bingung kan? Aduh, mau jawab apa nih? Ini kudu nang tak tenteng pergi aja. Karena saya nggak tahu apa jawabannya. Lalu Tuhan bilang, ajak lagi doa. Aduh Tuhan, gak mau Tuhan. Itu dalam hati saya. Ajak doa. Aduh Tuhan, kamu nggak mau tak nyuruh dia doa? Gak mau. Kehendak-Mu aja yang jadi. Ayo maju Tuhan. Aku nggak sanggup. Angkat tangan kasih-Mu. Tuhan tidak memaksa. Karena sesuai dengan janji Tuhan di tengah-tengah kita, ya saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kalau waktunya dia bertobat, pasti bertobat. Hari itu harus waktunya bertobat. Akhirnya tiba-tiba aja dia itu minum kopi kesedap. Kayak orang bilang walat gitu loh. Tapi saya tidak boleh. Saya bilang, Tuhan, ampuni. Mungkin dia juga kepikiran depresi, minum sampai kesedap-sedap. Itu dalam hati saya. Sudah, dia bingung cari tisu, gak ada tisu. Saya lari ambil tisu, saya melayani. Plek. Tak taruh gitu aja. Sudah. Terima kasih ya, terima kasih. Marilah kita berdoa. Itu saja. Begitu doa, dibuka kronologinya. Ternyata dia seperti orang Israel ini. Udah dibilangin sama Tuhan, kamu ingat masa lalu hidupmu, ya kan kamu mengalami kesetiaan yang aku harapkan. Kamu harus memutuskan hubungan itu. Karena iblis itu selalu berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Dengan kata-kata lain, kamu ditengokkan ke belakang, ditengokkan ke kiri, ditengokkan ke kanan, supaya kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa orang itu loh jahat bisa kaya, orang itu loh jahat bisa berhasil, anak-anaknya semua jadi semua. Loh, itu haknya Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana pertobatan mereka, benar enggak? Pasti ada sesuatu yang diubah oleh Tuhan, kan kita tidak tahu juga. Nah akhirnya begitu Tuhan menunjukkan itu, dia tunjukin semua kronologinya. Saya cuma bilang gini, saya tidak mungkin bilang bangsa Israel, saya cuma bilang gini, kalau kamu memang betul-betul mencintai Tuhan, kamu pasti mendengar suara Tuhan. Hah? Mendengar? Tuhan aja tidak mengerti aku kok, bagaimana aku mendengar? Nah itu kesalahannya. Karena kamu tidak mau mengerti, apapun yang kamu alami sebetulnya satu proses. Orang bisa menjadi berhasil karena itu satu proses, tantangan demi tantangan. Kamu harus melewati, jangan curang hidup. Kamu jangan minta instan, doa beres baik, jadi semua jadi kaya. Tak bisa.
Ya, begitulah hidup gitu saudara. Saya bilang kalau orang benar itu melakukannya itu sampai mati. Apapun yang terjadi sampai mati tetap setia dan tidak perlu ngedumbel kayak gini. Iblis tangkap loh. Kamu tidak akan bisa menjadi pemulihan. Maksudnya aku tidak bisa seperti yang dulu. Nah itu dia terus berpegang pada yang dulu. Padahal yang dulu tidak ada keselamatan. Kamu mileo, Tuhan bilang, kamu mileo, Tuhan hari ini Tuhan kembalikan kamu pada masa lalu, tapi kamu tidak dapat keselamatan. Kamu lupa aku, lupa sama Tuhan. Tapi kalau kamu masuk dalam keselamatan, ikuti jalurnya Tuhan, jalan salib. Jangan mikir, aku bingung, memang gitu. Ya memang bingung karena manusia masih butuh uang. Saya bilang gitu. Ya sudah kamu puasa 3 hari. Aku tuh sering puasa sampai 40 hari puasa Esther, puasa apa. Nah, tapi kamu kata-katamu tidak membangun. Nah, orang puasa pasti berubah. Orang kalau cinta Tuhan pasti diubah. Jadi makin hari makin dewasa, bukan makin tambah kayak kamu berontak, marah, jengkel. Kamu marah nih tadi. Baru kali ini loh aku marah, dia bilang gitu. Saya tidak peduli kamu marah berapa kali, berapa, saya tidak peduli. Cuma saya bilang, kalau gitu kamu ketemu dengan satu kebetulan loh, kamu harus diubah hidup. Ya wis, tak ikuti suara Tuhan, ya ikut ono, gitu. Puasa ya. Terus apa caranya? Ya puasa. Kalau dalam diri aku, tempat aku memang biasa masuk. Kalau tempat Bu Titik biasa masuk dalam dunia roh. Jadi ada lempengan bumi bergerak 12, 3, 6, 9 bisa terangkan. Baru dia ngerti, oh ya kalau gitu aku puasa yang malam aja. Tapi kamu ngorok ya malam. Enggak, aku enggak bisa tidur justru. Yaudah, jalani aja. Sampai detik ini dia jalani. Dan saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi Tuhan sudah memberi pesan, saudara. Kamu harus insaf, ya, bahwa pertobatan itu mengalahkan kedurhakaan. Pertobatan itu memastikan bahwa kehidupan kamu pasti mati tapi hidup dalam kekekalan. Jadi kamu harus tahu bahwa kata-kata yang Tuhan berikan itu ya dan amin. Tapi Tuhan di sini katakan bangsa Israel ayat 25. Tetapi kamu berkata tidak tepat. Saya akan baca nomor 24 ya. Ayatnya, jikalau orang benar berbalik dari kebenaran dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Jadi tidak perlu diingat-ingat, ia harus mati. Matikan itu karena ia merubah setia dan karena dosa yang dilakukan. Jadi perubahan itu hidupmu gitu. Kenapa? Karena memang benar kamu tidak nuri, kamu tidak apa-apa, tapi itu tidak selamat gitu. Hidup yang lama itu tidak ada keselamatan. Yang kamu punya adalah kekayaan dunia. Sama seperti pada waktu Tuhan Yesus datang di tempat pegunungan tinggi, ingat enggak? Setan kan bilang, sembah aku, tak kasih no kekayaan dunia. Ya seperti orang ini. Dia mau kekayaan, tapi tidak ada keselamatan buat apa? Intinya gitu. Kalau Tuhan kan dia punya otoritas yang tinggi, bahwa Bapaknya menciptakan langit dan bumi, ngapain untuk nyembah? Jadi kita harus mengerti bahwa sebetulnya ikut Tuhan itu, saudara, itu salib buat kita. Banyak yang terjadi di dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam persahabatan, persaudaraan, banyak sekali. Dan ini jangan penampian. Kalau saudara masuk dalam penampian itu, akan lakukan. Tapi kalau saudara tidak masuk dalam penampian, hilang. Tiba-tiba males, tidak mau apa, mau itu, karena ini, karena itu gitu. Manusia tidak ada yang sempurna, saudara. Benar nggak? Siapa yang di sini bisa menyempurnakan diri sendiri? Gak ada. Saya juga tidak sempurna. Jadi mari kita sama-sama mengikuti jalan Tuhan. Kenapa? Jangan sampai tindakan ini, Bang saya bilang, tindakan Tuhan itu tidak tepat katanya. Ya kayak orang tadi, gak adil Tuhan itu. Dengan
dengarkan dulu katanya, ini Tuhan, roh Tuhan. Hai kamu Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Sekarang kita kan dipilihkan, jalan ini ada dua, lebar dan sempit. Kamu meleo kan gitu. Sebetulnya tindakan bisa diberikan pada Tuhan dan itu pilihanmu. Kalau kamu mau menjadi pilihan yang baik, ya balik. Oh ini 26. Kalau orang benar berbalik dari kebenaran, dia tidak akan ingat-ingat melakukan kecurangan, tidak akan. Nanti kalau kita lakukan itu kita akan mati, itu pasti. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Jadi itu saya jelaskan, kita tidak boleh balik di masa lalu. Paham saudara? Jadi marilah kalau kita cinta Tuhan dan setia dalam bait suci, setia melayani, setia, ayo tanggung jawabmu ini lebih besar sekarang ini. Karena kamu menunjukkan pada dunia bahwa terang Kristus ada dalam hidupmu. Itu satu. Yang kedua, di sini dikatakan juga saudara, insafo kamu dari pertobatan ini. Insaf, elengo, insaf itu sadar. Segala juragan dibuat itu pasti hidupmu tidak akan selamat, mati kamu gitu. Kalau hidupmu yang lama terus mbok umbar terus, dijalankan, diingat-ingat, itu akan terjadi. Udah ya, ini sudah selesai. Sekarang kita bicara, ini sudah selesai kita ya. Udah kita doa, buka, udah oke, udah stop, kita pulang. Nah itu sekarang kita ada satu kesaksian lagi. Ada seorang yang sudah umur 80-an lah, jalannya tuh dengkek-dengkek ini. Dia bilang sama saya, Bu, saya ini dosa saya banyak. Kenapa? Karena saya selalu ingat memori lama. Saya dulu muda itu bisa melakukan apapun, ya, terutama bermain dengan perempuan. Ya. Apakah saya ini pantas sekarang jadi anak Tuhan? Loh, kok tanya saya dalam hati saya? Terus saya dimai. Saya takut ngomongnya, jawab salah. Tuhan, apa yang saya bicarakan? Doa. Oh ya, mari kita berdoa. Sebelum doa dia bilang gini, Bu, tolong ya Bu ya, ini penting, jawaban dari Ibu itu akan saya lakukan. Ya, kita doa aja, nanti Tuhan bilang apa terserah. Saya selalu percaya pada Bu Titi. Salah, saudara harus percaya dengan Tuhan. Ya, ya, doa. Dibuka kronologinya. Bagaimana dia bisa bertobat kalau siang malam otaknya selalu di sana? Betul nggak? Berarti dia mengubah dosa. Itu lebih parah lagi. Karena kita benar-benar sudah tidak takut dengan kehidupan yang lama itu terus dihidupkan. Jadi gini, kayak bunglon. Di dalam persekutuan, di dalam doa dan was menyembah, menyerawas, pokoknya bisa orang wagum, wah hebat. Tapi begitu masuk ke dalam diri dia sendiri yang asli, tidak ada siapa-siapa, otaknya itu pikirannya ke situ, kotor terus. Akhirnya dia gini, saya pengen balik Bu, saya pengen bertobat, tapi kok rasanya nggak bisa gitu. Karena saya sudah melakukan pertobatan tuh hampir 3 bulan ini, tapi kok saya malah sekarang ini ada penyakit. Saya harus bilang apa nih? Ya, ini rasa-rasanya minta kesembuhan, bisa ngelakoknya minta sembuh, ya kan? Saya gampang dah bisa dinilai gitu, tapi saya tidak boleh gitu. Sudah tak serano. Apapun yang terjadi di depan saya, ini adalah tugas yang Tuhan berikan. Itu aja. Sudah, saya berserah. Bicara sama Tuhan. Doa, berdoa. Buka kronologinya. Selama manusia ini terus masuk di dalam memori lama dan melakukan terus pelanggaran-pelanggaran itu, Tuhan tidak akan bisa memberikan jawaban. Dan itu akan semua jawaban dari setan. Hingga akhirnya dia jatuh, dokter saya menvonis umurnya tinggal 1 bulan. Dia nangis.
Saya tidak mau hanya mukjizat. Itu sangat tidak baik. Kalau kita cari mukjizat, tidak baik. Kalau kita cari hidup dengan Tuhan untuk kaya, tidak bisa itu. Kita cari Tuhan untuk jadi lebih baik, boleh. Tapi tidak berarti kita membanding-bandingkan hidupnya. Dan selalu ingat pada masa-masa lalu. Hanya saya bilang gini, Tuhan, bicara sendiri Tuhan, ini uangnya lagi duablek dan konyol. Saya bicara percuma, karena rohnya juga sudah ngakui, angkat tangan, rohnya sampai angkat tangan. Makanya saya pergi katanya bilang gitu sama saya. Jadi saya bilang gini aja, hidup yang tinggal 1 bulan ini, ya, tanya oh Tuhan. Saya itu nggak tahu loh caranya gimana berdoa dan tanya sama Tuhan. Aku nggak tahu. Kalau Bu Titi kan tahu. Saya sudah lihat di YouTube-nya banyak sekali kesaksian. Saya tahu itu, tapi makanya saya bertemu dan ingin ketemu nih. Saya bilang saya bukan pedukunan. Saya juga bukan malaikat yang bisa mengerti keadaan kamu. Yang terpenting adalah hidupmu harus berubah. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap mencintai kamu. Dia bilang bahwa kalau gitu berarti aku sudah tidak ada kesempatan untuk hidup. Siapa yang bilang? Tuhan tidak bilang gitu. Berdoa, tanya Tuhan apa yang dilakukan. Karena saya tidak mau. Karena Tuhan tidak suruh apa-apa buat pertemuan ini. Gitu. Sudah tidak ketemu. Tapi Tuhan bilang, setiap hari, setiap kali saya berdoa, Tuhan bilang, doakan orang itu, doakan orang itu. Waduh, kenapa ya Tuhan, tidak apa-apa doakan. Terus saya kelihatan peti mati, putih itu, tutupan sama kain, kelambu yang putih itu, tapi itu hitam. Nah saya bingung, ini apa ya? Saya berdoa, berserah, menyembah. Nah itu sudah. Makanya saya bilang sama pelayan-pelayan Tuhan, kita harus mengadakan malam pujian penyembahan. Karena itu penting. Aura yang tidak baik itu keluar semua. Nah ini contohnya. Makanya saya mau seperti itu. Supaya kita punya hidup yang lama-lama dibuang. Begitu saya kelihatan peti itu dan hitam tadi, saya menyembah, nyanyi, menyembah bahasa roh, menyembah itu tidak saya pikir, saya hanya berdoa aja menyembah, nyanyi, nyembah, bahasa roh, nyanyi, nyembah. Tiba-tiba saudara, yang kelambu, yang hitam itu saya kelihatan, masih kelihatan. Yang hitam itu tadi, itu keluar seperti kayak binatang kecil-kecil. Kuat ribuan, kuat kayak pasir. Bergerak. Nah karena itu bergerak, ini saya nyembah di rumah, saya kan takut nempel ke keluarga saya, maka bentengi rumah ini dengan kuasa darahmu, bentengi rumah ini dengan urapanmu. Saya panggil anak, mantu, cucu, semuanya tak panggil semuanya. Saya tidak ada roh lain, termasuk kalian semua pelayan Tuhan, semua Tuhan jemaat, semua tak panggil semua. Tutup dengan darahmu supaya tidak ada roh-roh lain. Begitu saya sudah bilang tidak ada roh-roh lain, keluar jadi ular besar, saudara. Dia mengikat peti itu tadi. Jadi dia ikat dan matanya, kepalanya itu ke depan. Jadi menyembur. Wow, gitu. Kan saya juga ketakutan ya, karena dengan menyembur itu saya juga ketakutan. Tutup dengan darahmu Tuhan. Semua, baik itu cucu saya, Ojen, semua tak tutup dengan darah Tuhan. Begitu nyembur itu saudara, ada satu kaca yang bening sekali menutupi. Jadi nyembur itu kayak nyiprat, tapi tidak kena saya. Terus saya tanya sama Tuhan, apa yang saya lakukan? Nyembah. Saya nyembah, kurang lebih 1,5 jam lebih ya mungkin. Baru ular itu makin mau terus ngikat di dalam teriak-teriak, dan suaranya itu seperti yang saya konseling itu, yang sakit kurang 1 bulan. Teriak, aduh sakit, ampun Tuhan, ampun. Terus diikat sampai kayunya itu kami nyepet, betul-betul buka dan terikat, dan benar-benar terikat gitu. Itu yang
jadi masalah. Akhirnya saya bilang, Tuhan, karyamu yang bekerja di tengah-tengah saya nyembah. Langsung keluar. Besar, supaya makin dua. Saya mau buka mata, Tuhan bilang, jangan buka mata. Karena itu aura menyebar kemana-mana. Tapi bukan di situ, dibuang ke tengah lautan lepas. Ngobar semuanya. Terus akhirnya ada sosok roh yang tumbuh. Maksudnya bukan tumbuh, keluar dari laut itu. Bening kayak kaca. Dan saya bilang, kalau bukan dari Tuhan, putuskan. Tapi tetap jalan, mendekati saya. Dan saya tahu, berarti ini bukan setan, ini roh manusia. Dan saya nggak mikir ini rohnya orang itu tadi. Lalu dia gini, semuka tangan, dan dia berdoa. Dari situ hilang. Terus, amin. Wah, saya keringet dingin gak karuan. Dari situ saya sadar bahwa Tuhan itu baik, penyertaan Tuhan itu baik. Nah itu sudah. Jadi pada intinya segala sesuatu itu ada cara Tuhan. Begitu sudah selesai itu saya tidak langsung hubungi, saya juga tidak tahu nomornya. Besoknya dia telepon, bukan dia tapi temannya. Apa yang namanya saudara? Saya bilang, bahwa orang ini sedang koma dan mati. Tapi ada satu mujizat bahwa ada Tuhan yang menjamahnya. Itu peperangan itu. Saya yakin pada peperangan itu. Saya tanya jam berapa? Saya bilang jam 2. Ya waktu itu saya jam 2 menyembah puji Tuhan. Nah, how to see the nama ketika kamu bertobat, Tuhan pasti akan ikut campur tangan. Dan disitulah kita tahu bahwa berarti Tuhan itu masih mencintai kita walaupun dia punya dengan banyak kesalahan. Dan dia hidup sekarang ini dia minta dibaptis, tapi dia tidak bisa selam karena dia kan masih di dalam tempat tidur. Hanya saya besok ke sana, saya kasih baptis perminyakan kan terpaksa loh, saya takutnya kan meninggal gitu saya. Jadi dibaptis suhu tubuhnya supaya disucikan, ya supaya nanti mati yang meninggal dalam perlindungan Tuhan. Ya dibaptis tubuh ini dalam perlindungan Tuhan. Baptisan itu menjaga kita untuk hidup baru. Satu, kedua menjaga hidup kita di saat kita mati. Itu dalam dunia roh dijaga. Mati sih jadi tanah, tapi yang menjaga bukan lagi berantung setan. Tahu saudara, jadi Tuhan itu sangat bertanggung jawab. Sudah selesai, udah dibaptis 2 hari atau 3 hari ya, kemudian tak lupa saya, pokoknya udah agak lama sih itu, baru diberitakan bahwa dia sudah mencintai Tuhan, sudah bertobat, bersaksi, besoknya meninggal. Jadi Tuhan itu baik, ya. Tapi sudah kasep, dia sudah kena penyakit. Nah, saudara, apakah kita menunggu hal-hal seperti itu terjadi yang kita tidak inginkan? Tidak mungkin, betul ya? Marilah kita menyadari pertobatan yang saudara punyai itu. Saya punyai juga, saya juga bertobat. Karena saya tidak bisa 24 jam hidup suci. Semua orang nggak bisa, tapi kita harus melakukannya. Oh, kita habis marah, kita minta maaf, bertobat. Tuhan ampuni saya habis marah. Tuhan ampuni saya habis jengkel. Gitu saja. Itu namanya pertobatan. Jadi pertobatan bukan untuk orang jahat, kita yang harus juga bertobat. Benar nggak? Kita loh tidak sadar kita ngomong sengak, gitu. Tidak sadar kita mentak, tidak sadar kita ngomong nggak pas. Itu bertobat. Maaf no Tuhan, ampuni aku, maaf no ya. Apa itu? Kita semakin hari kita membenahi hati kita bisa sukacita walaupun capek. Amin. Kita harus sadar bahwa dalam dunia ini tidak sempurna, tapi ketika kita menjadi milik Tuhan, kita dibentuk karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Kita imani bahwa Tuhan itu berkarya di tengah-tengah kita. Jangan sampai penyimpangan atau persimpangan dalam roh itu terjadi dalam hidup Anda semua, kalian semua. Karena Tuhan itu sangat memperhatikan kalian. Tunggu semuanya, ditunggu. Waktunya Tuhan pasti ada. Amin. Jadi marilah jangan merubah sikap. Perhatikan, jangan merubah sikap. Jangan merubah keadaan.
jalani seperti biasa, melayani, mengasihi. Amin. Karena Tuhan itu mencintai kita. Amin. Karena Tuhan, karya Tuhan itu bekerja. Saya baru datang dari Jakarta. Orang yang sama-sama dengan pelayanan itu bilang gini, "Mas, aku gak sanggup. Jangan datang kayak gini dan jangan terlalu capek, kan sudah umur." Saya bilang gini, maunya saya juga gitu. Tapi ini tugas. Jadi saya tahu bahwa saya terbatas. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu. Sekalipun saya di pesawat tadi juga siap, nggak enak semua badan saya, dan saya pusing terus. Saya tahu bahwa keadaanlah yang membuat kita seperti ini, tapi Tuhan itu berjanji dengan kita. Jadi ini saya bisa berdiri, dan saya mengaku bukan karena saya. Tuhan berada dalam hidup saya, sehingga saya bisa memberitakan kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita imani bahwa buanglah daripadamu segala durhaka itu. Jadi kak, saudara menyimpang tidak baik, saudara. Dan kamu buat terhadap aku, perbarui hati, barui, supaya wajahmu tidak mencurang terus, tahu ya? Sukacita, senyum, walaupun kamu ketemu sama bakul tempe, ketemu tukang, ketemu siapa, senyum aja. Terus kalau dalam persekutuan kita membuka hati, ya begini, membuka omong-omong, itu menjadi satu sukacita. Kenapa? Karena Tuhan memperbarui hatimu dan rohmu. Supaya apa? Supaya kamu tidak mati. Mati itu padam, tidak ada kesetiaan. Hati-hati saudara, karena iblis mengintai. Amin. Kita harus sadar bahwa persimpangan dalam roh tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, itulah firman Tuhan.